Jadi gue lagi di Sensi, terus mau first impression kali ya. Wadaw. Oke, jadi MV Agusta F3 800 kayak quick review aja ya. Gua nggak bisa full review juga. Ini first ride first impression juga. Jadi kita masuk ke first impression dulu. Ini salah satu motor idaman gua, favorit, apapun itulah, you name it. Pokoknya ini yang salah satu yang gue pengen. Sebenarnya bukan motornya sih, lebih ke pabrikannya. Gue pengennya F3 yang 675, warna merah, silver kan, velgnya gold, mantep banget. Tapi ini juga ya, kita dapat unitnya F3 800. Fun fact, ini punya Dominic Telolet, orang ada di sini. Jauh-jauh dari US. Terus lucunya gue kirain ini 675, ternyata dia yang 800, katanya top of the line dong gitu. Ya udahlah. Kita bahas dari depan dulu. Dia remnya aja udah sama kayak gue. Ini bawaan ya, M4, dan ini udah semi floating apa full floating ya? Oh, full floating ini. Ini udah berisik begini. Gila. Oke, yang emang 800 sudah speknya udah gila sih, dan ABS tentu. Terus naik ke atas lagi, sebenarnya sumpah kalau dari MV itu desainnya anjir. Selera, balik lagi ke selera, cuma dari lekukan-lekukannya emang, bahkan kayak font F3 aja, aduh ganteng banget sumpah. Emang ini gue mengidamkan banget MV sih, jujur aja. Jadi ya mohon maaf kalau agak norak. Knalpotnya dia udah pakai SC Project ya, yang kayak super sport gini. Tapi gue jujur lebih demen yang keluar 3 karena emang ciri khas banget. Oh ya, shock depan udah Marzuki, gue nggak tahu nyebutnya Marzuki. Belakang Sars. Yang lucu remnya Nissin bawahnya, tapi udah beremu. Kopling udah CRG. Spionnya pakai bar N karena patah, ketabrak dia sendiri katanya. Lagi jalan di garasi terus plak, aduh, dom. Oke, cc-nya itu 798 ya, mendekati 800, digenapin aja. Terus mesinnya 3 silinder sama kayak si Zeo. Nah, bedanya dia rotating crankshaft. Jadi kebalik. Misalkan roda kan muternya ke depan gitu. Nah, crankshaft tuh muternya ke arah sebalikannya. Ada positif negatifnya. Positifnya itu dia kalau masuk tikungan atau buat belok dibilang lebih agile ya, lebih ringan pokoknya. Tapi kalau di straight atau di lurusan kenceng itu nggak stabil. Sebaliknya dengan ini, kalau forward rotating crankshaft, dia di lurusan itu stabil, tapi di belokan lebih berat lah. Ya nanti kita coba, tapi gue juga nggak bakal nikung yang gimana banget karena dipakai di jalan raya. Dia nge-vlog juga, ditonton ya di channelnya. Modifikasinya sebenarnya nggak banyak dan nggak harus dimodifikasi banyak sih kalau untuk motor ini ya. Terus apa lagi ya? Steering damper udah bawaan Ohlins, saya belum ada. Emang ini nambah? Berapa juta? Nggak tahu. Emang pemilik itu demen buang-buang duit juga. Pokoknya teman-teman gue demennya buang-buang duit. Ini spion aja yang nggak kenapa-napa dipatahin biar beli yang gini. Aduh, heran gue. Jadi ini terpisah, tapi gue suka banget, dia bentukannya juga elegan banget, gila. Sampai dipikirin loh, emang Italiano. Sebenarnya ya itu bukan buat, gue nggak tahu sih khusus MV atau gimana, cuma itu beda banget. Biasa kan kayak kotak-kotak gitu, ini kayak lekukannya mantep banget, gila. Terus rangkanya ini lucu sih, kayak kombinasi antara Trellis dan Delta, bukan Delta Box apa ya namanya, pokoknya inilah, kayak lihat tuh gabungan dua gitu anjir. Oke, ini udah single arm, jadi dia kalau gue kan kanan kiri tuh pokoknya di sini tuh kosong. Musia kalian udah pada tahu gunanya apa. Sebenarnya nggak ada gunanya. Sebenarnya pada zaman dahulu ceritanya biar balap tuh copot bannya lebih cepat gitu ya, gitu fun fact. Tapi ya makin sekarang juga ya untuk memperganteng motor aja, gila, lebih mantep sih. Italiano mantap. Spek apa lagi ya, tangki bensin pasti kurang lebih 17 liter. Kalau untuk horsepower nanti kita bahas di jalan aja. So far sih modifikasinya udah nggak ada lagi ya. BTW untuk cockpitnya nih, tombolnya ada set oke. Terus ini lampu dim, ini lampu jauh, ini lampu jauh, lampu deket, ini klakson Nissan. Tuh buat starter, ini kayak buat engine map juga ya? Iya, modenya. Oke, jadi gimana nih
Mesti nyala tuh motor. Aduh, PR banget MV. Udah nanti aja deh. Gue takut nggak nyala, sumpah kakinya. Ya udah pas di GoPro aja. Gue takut nggak nyala, sumpah. Ini mode ada 4. Custom, rain, sport sama normal. Yang bisa di kotak-katik custom doang. Custom doang. Oke. Di custom tuh kayak ada gas sensitivity, terus throttle Respon. response, Iya. terus ada engine brake gitu-gitu lah. Oke, BTW ini throttle by wire ya. Jadi maksudnya tuh nggak pakai kabel lagi, udah pakai sensor-sensor. Nah, itu buat nyuci itu hati-hati tuh, soalnya kalau semprotnya terlalu kenceng bisa nyangkut gas ya. Iya nggak? Pernah pengalaman? Oh, belum. Oh ya, terus ini juga udah quick shift up and down apa up down? Up and down. Sudah sumpah idaman banget. Tapi jujur gue tuh emang lebih demennya yang 675. Tapi nggak tahu juga sih apakah ini lebih baik atau lebih buruk. Nanti kita coba di jalan saja. Jadi paling nanti kita lanjut di jalan aja ya. Oke, jadi ini udah pindah ke GoPro ya. Jelas lah harusnya beda. 800 cc. Aduh. Oke, joknya keras. First impression joknya keras. Nyala. Kalau nyalain harus di luar terus. Wih, nyala. Anjir, suaranya. Horsepower itu 144 on crank ya. Kalau yang 675 tuh sekitar 130-an. Torsinya ini 80 sekian, gue lupa. Ntar pasti muncul di sini. Beda tipis lah sama itu, tapi masih gedean ini. Tapi tetap kalau sport torsinya di atas. Koplingnya pendek sekali. Oke, yuk. Dia kecil banget, bener-bener wow. Gue meluk banget motornya, first impression gue, dan nggak senunduk itu sih jujur. Mungkin nunduk cuma karena motornya dimensinya kecil, jadi terasa nggak terlalu intimidating gitu loh. Tapi ampun suaranya. Oke, kita coba quick shift-nya dari gigi 2 aja. Oke, quick shift-nya. Aduh, meletup lagi, gila nih motor. Wow, motor idaman gue banget anjir. ABS-nya bisa nyala, bisa mati, bisa. Pokoknya ada 3 mode dia bilang. Traction control ada 9, sekarang kita pakai di 4. Modenya gue nggak tahu, gue nggak berani kotak-kutik. Gue cuma kayak ya nyobain aja lah feeling motornya tuh gimana gitu. Wow banget sih, gila. Kasarnya itu khas banget, bener-bener. Aduh, beda banget sama 3 silinder MT. Wah. Wah, someday sumpah gue bakal punya nih motor, sumpah beneran. Sayang si Dom gak connect Sena. Padahal gue bisa nanya-nanya sebenarnya ke dia, cuma ya sudahlah. Terus gue tadi nanya kan, dia pernah mogok nggak pakai motor ini. Katanya pernah sekali, tapi awal banget pas sebelum baru ngambil. Ini motor second ya BTW. Pas baru ngambil, aduh suaranya. Tarik dulu dah. Suaranya gila. Bener-bener salfok mulu sama suaranya. Gue gak berani becek banget sih sejujurnya, karena motornya mahal. Dan makanya kenapa sama Dom juga, karena kalau kenapa-napa gue bisa minta pawangnya lah istilahnya. Buat ngapa-ngapain. Aduh, gue keribet buat belok, tapi motornya pede banget sih. Maksudnya kalau dari segi posisi buat belok tuh nurut dia, tapi ya karakter sport atau mungkin karena knalpotnya dia torsi di atas banget. Oke, RPM 6000, kita coba gas ya. Bener-bener agak di atas sih, di 10 ribuan baru teriak banget,
Maksudnya baru powernya masuk banget. Jujur untuk jalan santai gini nggak mengintimidasi ya, bahkan yang 800 gue kira bakal ya sekasar itu. Cuma ini emang kayak ternyata lembut. Ya ngomongin throttle by wire, sejujurnya gue nggak ngerasain, ya ada nge-lag tapi nggak separah itulah. Ini menurut gue cukup responsif. Remnya kurang lebih feelingnya sama kayak di motor gue karena sama-sama M4. Cuma dia karena masternya belum Brembo, feelingnya masih agak bagel gitu, masih keras. Belum seempuk motor gue, tapi tetap aja feeling remnya ya mantep. Mungkin kalau 1 sampai 10 sistem pengeremannya, feeling pengeremannya ya itu 7 mungkin. Tapi kalau untuk ngeremnya ya nggak usah dibandingin lah, karena sama-sama pakem pasti M4 gokil. Coba dari 1 ke 2. Gimana? Gila suaranya, anjir. Coba auto blipper ya. Oke. Dia error. Si Dom bilang tadi. Jadi ini quick shift-nya baru dipasang kayak 3 hari lalu. Terus dia bilang kalau auto blipper-nya keras berarti dia error. Terus gue tanya, emang tadi error? Iya. Emang MV lah, begitulah. Sorry. Ini sih gue gak usah pasang klakson, orang udah notice. Berisiknya tuh berisik. Aduh, berisik gimana ya? Berisik penyanyi, suaranya serak-serak basah, gimana dah? Bener-bener gila. Gue nggak berani sih maksudnya kalau ngebut di sini, jujur. Mungkin kalau pakai 636 gue masih pede, gampang kontrolnya. Ini tuh suatu hal yang baru sih menurut gue. Bener-bener wah. Ya error. Dan jujur footstepnya itu tinggi banget, enak buat manuver belok sebenarnya. Kalau yang 800 gue rasa sih, gue jujur aja nggak bisa ngerasain full potensi motornya. Bener-bener emang tenaganya di atas, dan ini napasnya panjang loh. Jadi ya kita coba handlingnya dulu lah ya. Nurut banget. Tapi dia lucu sih sumpah, kayak mungkin kerasanya beloknya nggak seberapa, cuma bener-bener lu tertuju ke belokannya itu loh gitu loh. Kayak gue ngerasa tuh beloknya sebenarnya biasa aja, nggak yang miring-miring banget atau gimana, cuma motornya tuh kayak straight ke lu mau ke belokan sana ya ke sana gitu. Oh my god, agak sulit mengenal karakteristik motornya sih. Klaksonnya mana? Ya udahlah, kita muter sekali lagi. Kalau motor gue karakteristiknya bergema, kalau ini tuh teriak basah gitu. ...800 cc dan beloknya tuh gue nggak semiring itu sumpah. Tapi effortless banget. Wow, hebat. Keren sumpah. Gue takjub sama nih motor. Gue nggak kebayang sih, maksudnya ini aja tuh udah seenteng itu, apalagi yang 675.
napasnya panjang banget, gila. Gue aja dari tadi belum nyampe high RPM, bener-bener baru mid doang. Nah, nanti kita coba di Sudirman lah. Up. Aduh, gue nggak berani bermanuver yang aneh-aneh lah. Motornya mahal cuy. Gue mau coba masuk ke ya kayak gini lah, biar lumayan naik nih panasnya. Gue belum ngerasain panas sama sekali sih jujur. Ya bagus sebenarnya untuk kelas sport. Lu tuh ngebeli motor ini bukan ngebeli barang, ngebeli karakter suatu motor gitu loh. Harga yang lu bayar tuh ya buat karakteristik motor yang nggak pernah lu jumpai di motor lain, anjir. Wah, shocknya keras sekali. Jujur kalau untuk jalanan Bambi ya berasa banget shocknya. Panas mulai berasa di paha bagian bawah sama di ankle jujur, cuma masih belum mengintimidasi. Gue mau nyoba high RPM belum bisa-bisa, napasnya panjang banget. Oke, perasaan yang lucu lagi menurut gue karena dia throttle by wire, jadi kayak sinkronisasi antara kopling dan gas kalau misalkan lagi low speed ya atau kecepatan pelan tuh agak lucu sih. Kadang bahkan kayak motornya mau mati sebenarnya. Cuma jadi bukan masalah yang gimana-gimana banget. Gue sudah baru menemukan ada ketidakwajaran. Gila, ngeri sumpah. Ya, so far menurut gue motornya overpower ya buat di Jakarta. Gue nggak tahu sih yang 675 gimana. Semoga kalian juga bisa merasakan, setidaknya bisa tahu apa yang gue rasakan lah. Mungkin kalau gue dapet unit test ride ya, yang emang buat di test ride, gue bakal review lebih dalam jujur. Cuma so far ya motornya kesimpulannya bisa gue ambil, jujur emang gue nggak mengeluarkan semua potensinya ya. Cuma ya MV Agusta tuh jelas menjual suatu karakter yang ya karakter motor gitu. Mungkin agak terkesan terlalu mellow ya, terlalu berperasaan, tapi gue memang merasanya seperti itu gitu. Yang dijual ini karakter suatu motor yang sebenarnya lu nggak bisa dapet di motor lain sih. Yang 800 cc aja tuh udah kayak bawa 1000 anjir, apalagi yang 1000. Jadi kesimpulan gue, motornya buat nikung enak banget, tapi overpower jujur. Kalau yang 800 gue nggak tahu yang 675. 675 dia masih enak dipakai di jalan di waktu itu, masih apa ya, istilahnya kayak motor apa, lebih masih nurut lah ya. Masih nurut, masih linear gitu. tapi kalau lu udah biasa malah pakai 675 lu kesel karena tugas nggak mau maju. Oh iya, jadi yang 675 katanya nge-lag-nya lebih parah daripada 800. Tapi gue juga belum pernah nyobain, jadi ya gue nggak bisa ngambil kesimpulan. Cuma so far menurut gue emang overpower sih, bener-bener nggak kepake semua, kecuali nggak tahu ya di Sentul. Ini tuh 800-nya kayak 1000 gitu, napasnya panjang banget. Mantep sih. Terus waktu itu kan gue pernah nyobain di Sentul juga. Yaitu begitu masuk, kalau mukanya nggak pas, belakangnya tuh nge-slide. Even lu traction lu nyala kayak, waktu itu bisa nyalain kayak sampai 5 dari 9. Itu bener-bener lagi masuk, baru masuk net, berkali-kali tuh begitu tuh. Kayak nggak nyatu gitu sama gasnya juga. Apa terlalu responsif? Itu bener-bener harus kayak gas spontan gitu loh ya. Iya, kayak gitu loh.
Gila sih tapi motornya. Emang seperti yang gue bilang tadi, emang motornya itu bukan menjual sebuah motor, tapi menjual karakteristik sebuah motor. Gila sih, keren. Mantap MV. Tolong MV Agusta, kalau ada unit test ride-nya, tolong dibantu ya. Bisa kali aja gue review, full review. Ini kan kita cuma test ride doang. Mantap. Thank you Adam. Jangan lupa subscribe channelnya dia. Dia punya YouTube juga. Terus Ada. kami jangan di follow ya. Jangan subscribe aja dan ntar Ya, pindah-pindah. unsubscribe aja. Udah.